Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita masih disertai Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik, amin. Kita akan belajar firman-Nya lagi hari ini. Sungguh luar biasa, kita akan belajar dari Yosua 15. Saudara, I'm excited. Dan saya harap juga saudara excited. Karena ada pesan rahasia, ada rema yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati. Mari kita puji dan kita sembah Tuhan kita. Mari kita serahkan fokus pikiran hanya kepada Tuhan. Thank you Jesus. Ya rada basyik kita. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Ya rada basyik. Terpujilah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Thank you Lord. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kau baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yarada bayara, yarada bayara dabasi, orada bayara dabasi, kita bayara. Karena kebaikan, karena kemurahan-Mu, segala kami ada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kau baik, Kau mulia, Kau setia, Kau menolongku ya Tuhan. Karena kemurahan-Mu Bapa, bersyukur padamu. Thank you, thank you. Terima kasih. Wajah Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari
kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Karena kemurahan-Mu, ya Radaba, ya Radaba, ya Radaba, ya Radaba. Oh Radaba, ya Radaba, ya Radaba. Need you, kami butuh Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu. Kami ada sampai sekarang. Bukan karena hebat, kuat, gagah kami. Bukan karena perbuatan kami. Karena senantiasa Kau yang masih memberikan hidup. Masih memberikan berkat. Masih membuka jalan-jalan. Masih menjawab doa. Masih memperhatikan kami semua karena Engkau ya Bapa. Bersyukur Tuhan yang hidup, Tuhan yang murah hati. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Lindungi hamba di balik salib-Mu. Berikan perkataan-perkataan yang baru. Yang berasal daripada Roh Kudus. Berikan pengertian, rema, dan fokus. Berikan antusiasme Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang juga rindu belajar firman-Mu untuk dapatkan sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara. Saudara sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar daripada Yosua ayat yang pasal yang ke-15. Mari kita buka Yosua pasal yang ke-15. Nah, saudara, sekarang kita sedang berada di Yosua 15, di mana dari pasal ke-14 itu Yosua mulai membagikan pusaka-pusaka kepada suku-suku Israel. Ada 12 suku yang merupakan arahan dari Musa, dan Musa dapatkan dari Tuhan bahwa yang suku yang terbesar akan memperoleh area yang lebih besar daripada yang lainnya, tergantung besarnya sukunya, saudara. Nah, tapi areanya mereka dapat yang mana itu bergantung daripada undian yang dilakukan pada saat itu. Nah, sekarang perikopnya adalah batas-batas daerah Yehuda. Yehudalah yang pertama kali diberikan bagian tanahnya. Tapi kalau saudara perhatikan di pasal 14, ada seseorang yang sangat menonjol, pahlawan iman. Imannya nggak biasa, saudara. Karena dia bukan keturunan asli Israel, namanya Kaleb. Dia bilang, saya mau gunung itu. Nah, nanti di pasal 15 juga ada penggenapan daripada Kaleb merebut Hebron. Ya, jadi kalau saudara sudah belajar tentang Kaleb di pasal sebelumnya, nah, tidak ada salah kita mengulang lagi akan Kaleb. Kita akan belajar juga yang namanya iman dan kesabaran daripada Kaleb. Ya, nah, mari kita mulai Yosua pasal yang ke-15. Nah, saudara, satu lagi sebelum saya lupa. Jadi yang dibagi-bagikan ini nanti saudara akan lihat dari 15 dan seterusnya itu adalah kepada 9,5 suku. Karena Manasye, Gad, dan Ruben itu sebenarnya sudah mengambil bagian di daerah timur. Tapi kalau Manasye cuma setengahnya. Jadi kalau saudara nanti lihat full mapnya pembagian pusaka tanah ini, saudara akan lihat Manasye itu ada 2 bagian. Ya, dan kita akan mulai dari pasal 15. Akan banyak kata-kata yang kita nggak mengerti, daerah-daerah yang kita nggak mengerti, mungkin namanya sudah berubah sampai sekarang, saudara. Karena itu saya himbau untuk saudara juga mungkin bisa buka internet untuk lihat pembagian tanahnya itu seperti apa. Maka kita akan lebih visible dan kita akan lebih mengerti itu semua. Batas-batas daerah Yehuda. Kita baca dulu dari ayat 1 dan kita akan berhenti nanti di ayat 12. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom. Sampai ke padang gurun Zin, ke selatan di ujung selatan. Nah, saudara perhatikan bahwa Yehuda akan dapat di daerah selatan. Itu juga yang disebut dengan Yudea. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan. Lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus naik ke Zin. Naik ke sebelah selatan Kadesh Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar,
membelok ke Karka, terus ke Azmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik lagi ke Bet Holga melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor. Nah, perhatikan lembah Akor, saudara. Lembah Akor mengandung sebuah hal yang sangat signifikan. Nanti kita akan bahas. Lalu dari lembah Akor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En-Semes dan keluar lagi ke En-Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng Gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Jadi Yerusalem itu juga bisa disebut Yebus. Orang-orang Yebus itu ya Yerusalem itu sendiri. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom. Di sebelah barat di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meneftoa, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Bala, yaitu Kiryat Yerim. Kemudian batas itu membelok dari Bala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yerim, yaitu ke Salon, turun ke Bet-Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron, kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Bala dan keluar dekat Yabneel. Sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya itulah segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Nah, saudara, Tuhan memberikan batas-batas. Kenapa sampai begitu detail, saudara? Mungkin kita nggak mengerti. Saya pribadi juga kalau baca batas-batas ini, tempat-tempat ini, hanya ada beberapa yang kadang-kadang pop up di saya karena kita baca di sebelum-sebelumnya. Contohnya lembah Akor tadi, saudara. Nah, tapi tujuan Tuhan memberikan batas ini supaya memberikan keteraturan, karena segala sesuatu perlu batas, saudara. Batas inilah yang menjadikan suku Yehuda merdeka sesuai sama apa yang sudah diberikan. Dia bebas di situ berkarya, bekerja, melakukan apapun selama mereka menjaga batas-batas mereka. Benar? Batas-batas harus dijaga dalam kehidupan. Kalau kita nggak tahu menjaga batas-batas, musuh bisa menyerang. Kalau kita nggak tahu menjaga batas-batas, maka bisa terjadi konflik dengan kiri dan dengan kanan. Boundaries harus dihargai dan boundaries harus dijunjung tinggi. Ada batas-batas dalam pernikahan. Ada batas-batas di dalam pertemanan, batas-batas di dalam pelayanan, batas-batas di tempat saudara ditempatkan. Di tempat kerja ada batas-batas. Ada peraturan-peraturan yang diberikan perusahaan, peraturan diberikan pemerintah kota, diberikan pemerintah negara. Semua adalah batas-batas yang harus dihargai. Apabila batas dilewati, saudara, maka bisa jadi kita kehilangan kemerdekaan, sehingga itu juga merugikan diri sendiri. Ya, ada batas-batas di dalam mengikut Tuhan, batas-batas ditaruhkan, kamu gak boleh berbuat dosa, kamu ini, kamu itu, kamu ini. Kelihatannya dikekang, tapi sebenarnya batas-batas itulah yang menjaga kemerdekaan, saudara. Nah, jadi daerah Yudea ini, di bawah ini, yang Yehuda ini, itulah daerah-daerah yang subur sekali. Yang waktu itu kalau saudara ingat, 12 pengintai diutus itu dia lewat Yehuda ini, masuk di Yudea ini. Dan di situ yang katanya mereka membawa buah-buahan yang besarnya itu harus dibopong sama 2 orang. Jadi ada 2 orang, antara bahu dengan bahu itu ada kayu, dan di situ digantung buah-buahnya saking besarnya sampai seperti itu, saudara. Nah, lembah Akor, kalau saudara ingat di Yosua yang ke-7, ada seseorang yang mencuri barang-barang emas, perak, dan
baju yang indah itu, dan dia akhirnya dihukum oleh Yosua atas perintah Tuhan, namanya Akan. Akor itu artinya masalah atau trouble. Dan Akor ini dinamakan dari Akan itu, saudara. Akan juga artinya trouble. Jadi ada lembah yang namanya lembah permasalahan dan lembah yang bisa dibilang ini adalah trouble, seperti itu. Nah, kenapa ini sangat signifikan? Karena satu hari nanti saat kita masuk ke Hosea pasal yang kedua, nah, saudara di situ akan lihat bahwa Tuhan tidak lagi menyebut ini lembah Akor adalah lembah masalah, titik masalah, titik kejatuhan, enggak lagi. Tapi di Hosea, saat Tuhan memerintah Hosea untuk menolong, mengumpamakan bahwa Tuhan masih mengasihi orang Israel, walaupun orang Israel itu berzina dengan Allah lain, tapi Tuhan menamakan lembah Akor itu adalah pintu pengharapan. Nah, jadi yang tadinya masalah berubah menjadi pintu pengharapan. Di sini Tuhan mau kasih tahu kepada kita, saudara, bahwa apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi kejatuhanmu, Tuhan bisa pakai itu dan menjadikan itu sebuah pintu pengharapan. Tuhan bisa ubahkan yang jelek menjadi baik. Amin, saudara. Saudara mungkin sekarang mengalami masalah, tapi ingatlah, Tuhan gak pernah tinggal diam. Sebuah lembah dari begitu banyak lembah, saudara. Lembah Akor. Ya, Tuhan pakai lagi itu di Hosea nanti. Mendatang juru selamat yang diumpamakan seperti Hosea. Hosea mengabarkan Kristus yang datang. Kita sudah di zaman di mana kita hidup bersama Kristus. Tentu di dalam roh. Apabila kita berjalan bersama Kristus. Apabila kita melewati lembah-lembah Akor. Itu bukan lembah masalah yang akan bikin kita mati. Tapi itu adalah lembah masalah yang mungkin masalahnya tetap ada. Tapi itu akan jadi pintu pengharapan karena Dia menolong kita senantiasa. Lalu percayalah saudara, apapun yang saudara alami sekarang, pasti Tuhan akan melihat dan menolong tepat pada waktunya. Amin. Ya, itu lembah Akor, saudara. Nah, kalau kita baca ayat 13, kita lanjut. Kaleb melebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba. Perhatikan, Kiryat Arba itu juga adalah artinya Hebron. Seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapaknya, bapak Enak. Enak ini keturunan giants, local giants di sana. Yang kebetulan namanya adalah Arba. Itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dulu ada Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer? Jadi Hebron sudah diambil. Lalu ada Kiryat Arba sudah diambil. Kemudian ada Kiryat Sefer. Kaleb bilang, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya? Kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. Nah, Otniel ini namanya akan disebut lagi nanti di Hakim-Hakim. Dia menjadi Hakim-Hakim yang pertama yang melawan pemerintahan waktu itu Mesopotamia, saudara. Nanti waktu di Judges, saudara bisa lihat Otniel melakukan sesuatu dan dia diurapi oleh Tuhan. Ayat 18, ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya lalu berkata Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikan kepadaku hadiah, kata anaknya. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air di hulu dan mata air yang di hilir, yang di atas dan juga yang di bawah. Nah, supaya kita nggak bingung, saudara. Jadi Otniel diminta sama Aksa ini untuk minta ladang, ya. Nah, yang perempuannya, istrinya itu minta kepada papanya mata air, supaya ada ladang dan mata air, saudara. Nah, ada hal yang sangat luar biasa di sini. Tapi sebelum kita belajar dari Kaleb ini, saudara,
Kalau saudara perhatikan ayat 20 sampai kepada ayat 63, di situ banyak sekali daerah-daerah yang diberikan, kota-kota yang diberikan kepada Yehuda. Mungkin saudara boleh baca, tapi kita tidak akan baca semuanya satu-satu, tapi ada satu hal yang menarik di sini. Dari 20 mulai disebutkan kota-kota. Ya, terus sampai ayat 32. Coba kita lompat ke ayat 32, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon, seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Nah, tapi kalau saudara hitung dari 20 sampai 32, saudara sebenarnya menemukan 36 kota. Tapi kenapa ayat 32 cuma dituliskan 29 kota? Ya, nah kita nggak bisa bilang bahwa, wah karena ini Alkitab nih kok salah, ngaco sembarangan. Enggak saudara, Alkitab itu benar, apa adanya. Karena kalau saudara lanjut baca terus sampai Yosua pasal yang ke-18, saudara akan tahu bahwa Yehuda memberikan 7 kota kepada Simeon, suku Simeon. Ya, jadi kalau saudara di sini ketemu 36 kurang 7, maka dihitung di sini ada 29. Ya, nah terus sampai ke 33 disebut nama-nama kotanya. Nah, ayat 63 mari kita baca sama-sama. Tetapi orang Yebus, ya Yerusalem, orang-orang Yerusalem, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Mereka bercampur dengan orang-orang Israel. Ya, nanti kita akan lihat di 2 Samuel 5 bahwa kota Yerusalem itu akhirnya direbut kepemilikan full oleh Raja Daud, saudara. Ya, jadi ini semua adalah histori. Ya, tapi mari kita balik kepada Kaleb, Kiryat Arba. Ya, Arba itu adalah local giants di sana. Kiryat itu adalah tempat artinya, atau village, atau desa, atau settlement of. Jadi Kiryat apa adalah settlement atau tempatnya siapa. Nah, Arba ini ada 2 arti. Arba yang pertama memang namanya local giants di sana, jadi tempat raksasa ini. Tapi Arba di sini mengandung signifikansi juga. Karena Arba itu adalah sebuah bahasa Hebrew yang artinya itu nomor 4. Ya, ada Ekat, ada Shtaim, ada Shalos, dan ada 4 itu adalah Arba. 4 ini menunjukkan signifikansi ya bahwa adalah 4 orang yang tokoh yang dikubur di tempat itu. Yang pertama dikatakan oleh para ilmuwan Alkitab adalah Adam, walaupun tidak ada buktinya, tapi mereka mempercayai bahwa Adam dikubur di situ. Kemudian kita tahu Abraham di sana, kita tahu Ishak di sana, dan Yakub dikuburkan di sana. 4 namanya Kiryat Arba. Dan di situ juga ada giants yang dibunuh, atau Hebron itu diambil sama yang namanya Kaleb. Nah saudara, Kaleb mempunyai sesuatu yang spesial yang saya pengen kita semua belajar hari ini, saudara. Kaleb itu orang Kenas, ya, keturunan Kenas. Kenas itu artinya anjing, saudara. Ya, intinya Kenas atau Kaleb itu bukan pure keturunan Israel. Tapi kalau saudara ingat waktu Yosua bagi-bagi pusaka ini, Kaleb bilang, 40 tahun yang lalu, saya mendengar Musa bilang, siapa yang menginjakan kaki di sini bisa mengambil, merebut gunung ini. Nah, waktu Yosua mengucapkan tanah-tanah ini, Kaleb itu maju. Dan dia bilang kepada Yosua bahwa 40 tahun yang lalu sampai sekarang saya umur 85. Saya masih kuat seperti dulu, katanya. Sehingga Kaleb dengan imannya dia bilang, berikan gunung ini kepada saya. Dan Yosua memberikan gunung ini kepada Kaleb. Padahal dia harusnya gak bisa menerimanya. Karena dia bukan suku Israel, saudara. Dia punya alasan yang legal untuk tidak menerima iman yang dia ucapkan. Karena itu saya belajar bahwa dari iman Kaleb ini, sesuatu bisa direbut, saudara. Apa yang ada di depan saudara? Apa hal di depan saudara yang seperti gunung yang saudara mau rebut? Mari kita rebut dengan iman, saudara. Buat Kaleb, iman adalah keputusan. Buat Kaleb, mengucapkan iman adalah suatu keberanian.
Dia tidak menganggap dirinya tidak layak. Dia tidak menganggap dirinya udah tua, ya masa masih mau lawan giants. Tapi dia pakai iman untuk merebut gunung, saudara. Apa yang ada di depan saudara? Mungkin saudara ada masalah, ada tembok penghalang. Ada breakthrough yang saudara pengen dapatkan. Yang selama ini saudara gak pernah dapatkan. Mari kita bergantung sama iman. Kalau kita rebut itu, saya percaya Tuhan pasti akan bantu saya untuk rebut daerah itu. Itu yang namanya iman. Iman tidak bercampur dengan kekuatan sendiri. Ya Tuhan, saya beriman saya dapat itu. Saya beriman saya bisa kalahkan itu. Karena saya sudah berusaha, karena saya sudah ini, no. Iman itu pure. Gak ada campur tangannya sama kekuatan kita. Saya percaya saya bisa dapat karena Tuhan menolong saya. Karena Tuhan aja yang menolong saya. Itu iman buat Kaleb, saudara. Luar biasa banget. Dan Kaleb menunggu sampai umur 85. Dia menunggu, dia masih menjaga fisiknya, saudara. Saudara bayangin orang umur 85 masih kejar-kejar raksasa dan ngebunuh mereka. Dia menjaga fisiknya. Dia bersabar. Waktu dulu dia masuk sebagai pengintai. Mereka ke Gunung Hebron, mereka lihat keturunan enak. Tapi Kaleb punya pikiran yang beda, punya mata-mata yang beda. Kaleb begitu dulu waktu jadi spy, waktu masih muda, dia lihat Hebron, dalam hatinya dia bilang, saya mau tanah ini. Saya mau gunung ini. Dan karena para spy waktu itu banyak yang takut dan Tuhan marah, harus tertunda sebegitu lamanya sampai Kaleb umur 85. Apa artinya, saudara? Mari kita terus beriman dan ditambahkan dengan kesabaran. Iman dan kesabaran, saudara akan meraih yang namanya kemenangan. Sabar itu bukan artinya pasif. Kaleb waktu melihat Hebron sampai dia umur 85, gak pernah sedetik pun janjinya, keinginannya untuk dapat Hebron itu hilang. Dia simpen terus di mental pikirannya. Dia simpen di hatinya. Kalau mungkin zaman sekarang, dia doakan terus hari demi hari. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu aktif menjaga iman. Diam, seakan-akan diam. Tapi di dalam sini aktif menjaga iman, menjaga image. Saya percaya gunung itu buat saya. Berapapun lamanya, setiap hari saya katakan gunung itu buat saya. Berapapun lamanya, mungkin gak kelihatan terang cahaya, mungkin justru keadaan sebaliknya. Tapi yang di dalam sini aktif bilang, saya percaya janji itu buat saya. Itu adalah iman dan kesabaran. Dan saudara tahu apa yang luar biasa? Waktu akhirnya Kaleb bilang, saya akan rebut gunung itu. Yosua berikan gunung itu kepada saya. Saya akan buktikan. Di gunung itu ada keturunan raksasa. Akan saya bantai habis semuanya. Dan itu benar terjadi, saudara. Nah, saya percaya di masa penantian sampai Kaleb, dia selalu pegang iman. Karena kenapa? Karena anaknya Aksa itu, perempuan itu, juga beriman. Otniel, suaminya yang baru. Kamu minta ladang kepada papa, pasti dibelikan sama papa. Minta dengan berani. Kamu minta ladang, saya akan minta sumur, tempat airnya. Kamu minta, saya minta. Masa iya nanti Kaleb kasih? Yes, apa yang terjadi? Kasih, bold. Anaknya belajar apa yang namanya iman. Karena itu, saudara, iman adalah sesuatu hal yang sangat contagious, yang bisa menular kepada keturunan-keturunan. Sebagai parents, saya juga, saudara juga. Mari kita tunjukkan iman kita lewat perbuatan. Sehingga iman kita bisa menginspirasi orang. Sehingga iman ini bisa dipelajari sama orang. Dan orang juga bisa belajar untuk namanya beriman. Harta apa yang terbaik yang kita tinggalkan buat keturunan kita? Mungkin kita sudah siapkan pendidikan yang terbaik. Kita siapkan rumah. Kita siapkan segala sesuatu, uang. Untuk mereka menjalani kehidupan mereka. Tapi hal yang terpenting, yang harus kita wariskan kepada keturunan kita ke bawah, adalah harta iman.
Rajin-rajinlah berdoa supaya anak-anak kita melihat. Rajin-rajinlah kita melayani supaya anak-anak kita melihat. Rajin-rajinlah kita untuk memperkatakan iman, untuk hidup berjalan dalam iman, sehingga anak-anak kita melihat. Karena itulah yang menjadi harta yang berharga buat keturunan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur, kami belajar tentang Kaleb. Kami belajar kemurahan-Mu yang memberikan pusaka kepada umat Israel. Kami bersyukur melihat bahwa kejadian ini akhirnya umat Israel mendapatkan bagian tanahnya. Kami belajar tentang iman dan kesabaran. Kami belajar bahwa firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua, supaya apa yang kami belajar hari ini bisa kami praktekkan. Bahwa setiap orang di sini bisa berkata, kami mau gunung itu Tuhan. Dan kami akan belajar beriman dan belajar mempraktekkan yang namanya kesabaran daripada Kaleb. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.